Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, pernahkah ketika berada di keramaian kita merasa menjadi seseorang yang sangat beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Kita menjadi musuh setan, bersemangat dalam memeranginya di hadapan orang lain. Bahkan hingga memusuhi orang-orang yang berperilaku buruk dan terjerumus dalam kemaksiatan. Namun, ketika hari berganti, siang menjadi malam, saat kita kembali ke dalam rumah, kita berada di dalam kamar, sendirian dan jauh dari keramaian, hati kita bergejolak, semangat iman pun meredup. Ketika kita hendak mengalihkan rasa sepi dan kesendirian itu, hati kita beralih ke ponsel pintar kita. Jadi kita menggesekkan layar ponsel, berselancar dalam internet, tanpa sengaja melihat sesuatu yang tidak lazim. Kita tidak dapat menjaga pendengaran dan penglihatan kita. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang membisiki hati kita, seolah-olah memanggil nama kita untuk melakukan sesuatu, melakukan lebih dari itu, sesuatu yang kita tahu pada akhirnya kita akan menyesalinya. Bulan, segeralah lakukan ini dan itu, pikirkan ini dan itu. Lantas apakah yang kita lakukan? Apakah kita beristighfar memohon pertolongan Allah? Ataukah kita malah terjatuh dalam lubang hitam dan berubah menjadi sahabat karib mereka, yakni setan? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khasanah keislaman untuk umat. Sahabat, hal yang demikian pasti dialami oleh semua manusia. Tidak ada yang luput dari godaan setan. Ketika iblis diusir oleh Allah, dia bersumpah akan menggoda manusia dari segala arah. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Tak ketinggalan salah satu godaan berbentuk bisikan hati untuk melakukan kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang pasti memiliki korin atau teman dekat yang berasal dari bangsa malaikat dan jin. Tiada seorang pun diri kalian kecuali didampingi selalu oleh korin atau teman dekat dari bangsa malaikat dan korin dari bangsa jin. Spontan para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku. Hanya saja Allah menolongku, sehingga pendampingku dari bangsa jin masuk Islam, dan ia tiada membisikkan kepadaku kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Terkadang terlintas dalam hati orang mukmin yang tak lain adalah bisikan setan. Lalu kita hanyut di dalamnya dan Allah menghilangkannya darinya. Terlebih lagi di saat kita berada di tempat sunyi atau jauh dari keramaian orang. Orang mukmin diuji dengan was-was setan, bisikan kekufuran yang membuat sempit hatinya. Sadarkah kita sahabat bahwa seringkali muncul dalam diri setiap mukmin cabang kemunafikan. Kemudian kita bertaubat kepada Allah, namun seringnya kita mengulanginya lagi. Sahabat muslim, termasuk dosa besar jika seseorang menampakkan kesolihan mereka, lantas ia menerjang larangan Allah dikala sendirian. Tak peduli walau dosa yang diterjang adalah dosa besar atau kecil. Terkadang kita bertindak seperti itu karena meremehkan dosa yang kita lakukan, atau malah menganggap jika Allah adalah yang maha pemaaf lagi pemurah lantas meremehkan larangannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat, yaitu seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, lantas di pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa, dan itu padahal Allah telah menutupi dosanya. Pada malam harinya Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya ia membuka sendiri aib yang telah Allah tutupi. Hadis riwayat Bukhari nomor 6069 dan Muslim nomor 2990. Tak ketinggalan, godaan dalam bentuk bisikan hati untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Ini tidak hanya terjadi pada mukmin yang awam, bahkan semacam ini terjadi pada diri para sahabat Rasulullah. Seperti Syekhul Islam menyebutkan riwayat daripada sahabat,
sebagaimana yang diutarakan para sahabat. Wahai Rasulullah, kami terkadang menjumpai lintasan pikiran pada diri kami. Andaikan kami dijatuhkan dari langit, lebih kami sukai daripada mengungkapkannya lintasan pikiran itu. Rasulullah SAW berkomentar, itu bukti adanya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 132, Abu Daud nomor 5111, dan yang lainnya. Yang dimaksud adalah munculnya bisikan seperti ini itu, padahal para sahabat membencinya dan berusaha menghilangkannya. Inilah bukti adanya iman. Kita seharusnya mencontoh Rasulullah dan para sahabat beliau. Tidak ada yang terbebas dari godaan syaitan. Yang dapat kita lakukan adalah antara berusaha menghilangkannya atau malah menjadi sahabat syaitan. Semua bergantung dengan diri kita. Oleh karenanya, sebagai seorang mukmin, sudah sepatutnya kita mewaspadai hendaknya kita senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari godaan syaitan. Sahabat, dari ulasan tadi, kita jadi mengetahui bahwa kita tidak pernah sendirian. Selain pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kita didampingi oleh jin korin yang umumnya berperan sebagai setan yang selalu hadir membisikkan ajakan-ajakan untuk berbuat maksiat. Itulah salah satu sebab mengapa terkadang berat untuk melakukan kebaikan dan saat sendiri godaan nafsu susah ditahan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan untuk kita senantiasa sadar dan berta'awuz, minta perlindungan dari godaan setan setiap waktu, terutama saat timbul godaan berbuat buruk. Semoga sahabat serta kita semua diberikan Allah perlindungan, kesabaran, dan kekuatan untuk senantiasa menjaga diri dari segala dorongan negatif dan dapat mengalahkan ajakan jin korin dalam kemaksiatan. Amin ya Rabbal Alamin. Lantas, masihkah kita merasa aman dan terbebas dari pengaruh dan godaan di kala sepi? Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.